Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahadian Ahmad Ajis. Saya adalah mahasiswa PPG di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya sebagai guru PAI di SMK Negeri 4 Klaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah kita telah masuk pada materi tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, sebelum kita masuk pada materi yang akan kita pelajari bersama, silakan Anda rapikan meja, baju, dan diri Anda agar Anda lebih siap dalam belajar. Ya, silakan. Sudah ya? Ya, nah, kalau sudah sebelum mulai supaya pelajaran ini berjalan dengan lancar dan Allah ridhoi, marilah kita berdoa dulu. Salah satu berdoa. Siap, Bro. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya akan dulu pakai pimpinan untuk kali ini. Yuni Seksiwi, ya. Ayla Khalid, Amanda, Anggita, Sheryl Clara, Wanda, ya. Sudah. Jadi sebelum saya jelaskan tentang qada dan qadar itu apa, saya ingin tanya dulu, apakah ada yang ingin dibahas lagi atau ingin tanyakan tentang materi minggu yang lalu? Tidak ada? Tidak ada ya, berarti sudah paham sekali ya. Kalau sudah ada, mari kita lanjut pada bab selanjutnya tentang meyakini qada dan qadar, melahirkan semangat berusaha. Ya, siapkan buku dan catatan yang diperlukan, nanti silakan yang penting bicara. Ya. Kita masuk kepada pentingnya, ya, pentingnya mempelajari iman kepada qada dan qadar. Sebelum saya bahas lebih dalam lagi, ya, saya ingin memberitahu ke Anda kenapa kita harus mempelajari materi ini, ya kan? Kenapa harus belajar, ya? Nah, jadi iman kepada qada dan qadar ini sangat penting sekali, ya, karena ketika kita memahami qada dan qadar, ya, serta mengimani qada dan qadar, maka akan menjadikan kita lebih banyak bersyukur, ya kan? Dan kita menjadi orang yang termasuk orang-orang beriman. Terus melahirkan jiwa yang tenang, melatih kesabaran dan lebih tawakal kepada Allah. Jadi ini adalah beberapa hal yang nanti akan masuk dalam diri kita jika kita mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar, ya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, ini kalau pelajaran ini tujuannya apa? Ya. Nah, yang pertama ialah setelah Anda mempelajari materi ini tentang iman kepada qada dan qadar, maka diharapkan ya Anda mampu mengamalkan nilai-nilai keimanan kepada qada dan qadar, menunjukkan sikap optimis, berikhtiar dan tawakal kepada Allah, menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar, dan yang terakhir dapat menganalisa, ya kan, dan kesalahan dalam memahami qada dan qadar. Paham ya? Nah, sekarang saya akan memperlihatkan sebuah video nanti, ya kan? Video. Dimana dalam video itu ada tayangan kehidupan, ya kan? Nah, dari video ini silakan nanti Anda analisa ini menurut yang Anda ketahui ini takdir atau tidak. Ya, silakan simak baik-baik.
dari yang Anda lihat tadi, menurut Anda itu takdir atau pilihan? Takdir atau pilihan? Takdir, ya, yang jawab takdir, ya. Nah, kita lanjut ke video yang ini. Menurut Anda takdir atau pilihan? Jadi ini takdir atau pilihan? Takdir. Nah, tadi yang tadi juga, yang tadi juga takdir. Kalau ini juga takdir. Kayaknya Anda masih belum mengetahui ya perbedaan antara takdir dan pilihan. Makanya ya kalau Anda belum tahu perbedaan itu, ya kita belajar ya kan, kita bahas tadi. Gitu. Nah, kita masuk pada pembahasan ya, ada inti kegiatan pembelajaran yaitu tentang qada dan qadar. Nah, qada ialah ilmu Allah Subhanahu wa taala ya tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Sedangkan qadar itu apa? Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan, adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Jadi ini adalah qada dan qadar menurut pengertiannya. Ya, pengertian qada dan qadar adalah seperti ini. Nah, ini ada sebuah dalil tentang qada dan qadar, bahwa qada dan qadar atau takdir yang bahasa kita itu takdir itu adalah sudah Allah jelaskan dalam Quran. Tolong dibacakan. Katakan Quran surat Al-An'am ayat 70. Sudah kamu kan? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Nah, ini menjelaskan tentang apa namanya sebelum penciptaan kita ya kan? Ya, sebelum penciptaan kita Allah itu sudah menulis ya kan? Apapun yang terjadi pada kita dalam sebuah kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Artinya takdir kita itu sudah ditentukan, sudah dituliskan kita nanti mau seperti apa. Nah, kalau menurut jalan kami seperti itu, ya kan? Terus terkait dengan takdir ada dua kejadian pada manusia, ya kan? Manusia bisa memilih dan manusia yang tidak bisa memilih. Nah, karakteristik takdir yang manusia bisa memilih ini pasti dalam kendali manusia, ya. Dan kalau dalam kendali manusia pasti dimintai pertanggungjawaban. Dan itu pasti ya. Yang kedua adalah takdir yang manusia tidak bisa memilih. Itu di luar kendali manusia yang kita bisa memilih. Ya. Dan itu nanti tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, seperti ini paham ya? Sampai di sini. Nah, lanjut saya berikan contohnya. Ya, contoh takdir bisa gimana manusia bisa memilih, yaitu adalah pekerjaan. Ya, pekerjaan ini memang takdir Allah ya kan. Jadi pekerjaan ini adalah sebuah takdir Allah, tapi atas dasar pilihan kita. Kalau dalam bahasa yang syar'i namanya sunnatullah, ya kan. Nah, yang kedua ialah pendidikan, perilaku, penampilan, kaya atau miskin, masuk surga dan neraka, rajin atau malas. Nah, semua ini adalah pilihan kita. Dan itu menjadi takdir kita bersama nanti. Namun, ya karena ini pilihan, nanti ketika nanti dari di hadapan Allah akan Allah tanya. Ya, semua itu akan Allah tanya. Kerjaan kita akan ditanya, ya kan? Perilaku kita, penampilan kita, harta kita, itu akan ditanya. Ya kan, jadi itu konsekuensi takdir yang bisa kita pilih. Yang kedua, contoh takdir yang tidak bisa kita pilih itu adalah bentuk wajah kita, jenis kelamin, ya kan,
dilahirkan oleh siapa dan di mana, apa warna kulit kita dan bencana alam. Ini biarkan itu di luar kendali kita. Ada nggak yang bisa milih Pak wajah Anda ini bunda? Nggak ada. Anda lahir ya seperti ini gitu. Terus dilahirkan oleh siapa, ya kan? Nah, ada nggak yang dulu itu sebelum lahir masih dalam bentuk itu ya, bentuk embrio itu berdoa ya Allah dilahirkan di Raffi Ahmad ya kan, dari keluarga Raffi Ahmad itu ada nggak? Nggak ada, nggak bisa milih ya kan? Kalau dalam bentuk roh itu ya Allah lahirkan saya dalam keluarganya apa Ratu Inggris ya kan? Yang kaya sekali, nah nggak ada yang bisa milih. Sehingga ya ini nggak ada, jika kita bisa milih, nggak bisa kita desain, maka Allah tidak akan tanya. Kalau nanti ketika kita bicara apa, ketika kita berhadapan dengan Allah di yaumul mahsyar nanti ya, ketika itu hari perhitungan ya kan, nanti nggak akan tanya Allah kok Anda nggak itu, ya kan? Nah kan ente yang desain ya kan, kalau saya tanya ya kan nggak betul. Nah cuman ini akan ditanya kalau Anda sengaja ubah, ya. Nah, warna kulit itu akan ditanya kalau Anda ubah. Allah sudah kasih ya, Anda ubah secara sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan. Wajah akan ditanya malah, wis aman-aman lah ditanya, gandeng Anda ubah malah ditanya. Nah, maka hati-hati ya kan. Apakah Anda kurang pertanyaan nanti dalam Allah sehingga Anda cari-cari pertanyaan lagi kan? Nah, itu kan buat tindakan yang tidak bijaksana ya kan. Nah, kesimpulannya ialah takdir ialah perkara yang sama sekali tidak dapat kita pilih. Ini takdir berupa wajah. Sedangkan yang bisa kita pilih ini takdir berupa pilihan. Jadi takdir itu ada dua, takdir yang tidak bisa kita pilih dan yang bisa kita pilih. Kesemuanya adalah takdir. Jadi apapun yang kita terjadi, apa yang terjadi pada kita, apapun pilihan kita, itu semua endingnya juga termasuk takdir. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan ya tentang seputar takdir. Nah, seperti ini, sebelum manusia dilahirkan, sebelum Anda nanti ada pertanyaan ya, sebelum Anda nanti menjawab, Anda pamit dulu ya. Sebelum manusia dilahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan rezekinya, menuliskan jodohnya, menuliskan ajalnya, menuliskan amal perbuatannya, dan menuliskan apakah ia celaka atau bahagia. Semua sudah ditentukan ya. Nah, Anda pahami ya? Pahami dulu. Nah, kalau Anda paham dan penjelasan saya tadi Anda paham, nah saya akan bertanya ya. Nah, pertanyaannya adalah ini. Yang pertama, untuk apa kita berusaha belajar kerja keras jika rezeki kita telah ditentukan sebelum kita lahir? Ada yang mau menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Allah tidak akan menjadikan seseorang itu miskin kecuali setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan seluruh fasilitas agar ia mendapat kecukupan maupun kekayaan dari Allah. Jadi saat semua fasilitas sudah Allah berikan agar ia kaya, namun ia ternyata malah memilih jalan hidup miskin, maka ia menjadi miskin adalah takdir karena pilihannya sendiri. Ya, bagus sekali jawaban Anda, sangat jelas dan sangat rinci ya kan. Nah memang Allah itu kan memberikan semua fasilitas ya untuk kita itu sejahtera ini ya kan. Nah kita menjadi kaya atau miskin itu tak. Namun kalau kita itu memilih miskin, di mana Allah sudah sediakan hal-hal yang membuat kita itu tidak kaya, maka itu bisa disalahkan, ya kan? Bukan kita nyalakan takdir, oh kalau takdirnya miskin, itu disalahkan. Berarti ya paham ya? Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, untuk apa kita berbuat kebaikan jika surga dan neraka kita telah ditentukan sebelum kita? Ada yang ingin menjawab? Saya Pak. Oh iya Pak. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa seseorang kecuali setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan seluruh fasilitas agar dia mendapat petunjuk jalan keselamatan dari Allah. Seperti Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuknya, Allah utus Rasul sebagai petunjuk untuknya, Allah adakan para ulama yang menjelaskan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semua fasilitas sudah Allah berikan agar dia saleh. Dia masih pilih jalan yang sesat. Ini salah siapa? Tentu nasib orang tersebut adalah takdir dari akibat pilihannya sendiri. Ya, bagus sekali jawaban Anda, sangat jelas sekali.
Anda kayaknya sudah paham ya tentang apa namanya takdir, tentang takdir itu tentang Anda sudah paham. Ya. Bagus sekali. Jadi penjelasan saya jadi sudah paham. Terus lanjut ya. Setelah Anda paham tadi ya, Anda paham tentang pro dan kontra dan Anda bisa menjawab pertanyaan seputar takdir, maka ada pertanyaan lagi, yaitu apa hikmahnya? Ya, hikmah beriman kepada Allah apa? Ada yang mau memberikan jawaban? Ya, silakan. Semakin meyakini bahwa sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari Allah. Oh, ya, bagus. Ada lagi? Saya Pak. Ya. Semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar dengan lebih baik lagi dalam mengejar cita-cita. Semakin berikhtiar ya, hikmahnya semakin berikhtiar. Ada lagi mungkin satu lagi? Saya Pak, Iya Pak. meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Ya, bagus sekali ya jawaban Anda semua ya. Ini sumber bahwa Anda ternyata cerdas ya dan mudah sekali menangkap suatu materi ya. Terus yang kedua, bagaimana perilaku seseorang yang ketika dia itu beriman kepada para kodar itu akan membentuk dia menjadi seperti apa, ya kan? Dan ada yang bisa memberikan jawaban? Saya Pak. Ya. Banyak karena orang yang beriman kepada Allah dan Tuhan, apabila ia mendapat keberuntungan, maka ia akan bersyukur, dan apabila ia mendapat musibah, maka ia akan bersabar. Oh, bagus sekali ya. Memang kalau kita seseorang itu beriman pasti dia akan bersyukur dan bersabar. Ada lagi? Saya Pak. Ya, apa? Selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, karena orang yang beriman kepada Allah dan Tuhan, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah rahmat dari Allah, dan apabila ia mengalami kegagalan, ia menyadari bahwa di balik kegagalan ada hikmah. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Selalu tenang jiwanya karena orang yang beriman kepada Allah dan Tuhan pasti ia tidak akan khawatir dengan masa depan dan tidak akan bersedih tentang masa lalu dan apa yang sedang dilakukan. Ya, dia akan tenang ya kan. Orang yang beriman pada takdir itu pasti jiwanya akan. Mungkin satu lagi. Saya Pak. Ya, silakan. Bersikap optimis dan bekerja karena manusia tidak mencari takdir yang akan terjadi pada dirinya. Maka orang yang beriman kepada Allah dan Tuhan akan memahami bahwa istilah berpikir adalah satu yang Iya, selalu berikhtiar. Sangat bagus sekali ya. Ya, ini cermin Anda paham ya kan terhadap pembelajaran hari ini. Nah, sesi selanjutnya ialah diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini ada 3 tema bahasa, tema bahasa yang agak apa namanya agak mendalam, pertanyaan yang agak mendalam, ya, dan agak kontroversial ya kan. Nah, ada 3 pertanyaan yang saya pilih ya kan. Yang pertama ialah bisakah takdir diubah? Yang kedua, apakah takdir bisa salah? Yang ketiga, bisakah kita lari dari takdir? Nah, ini karena ini sesi diskusi kelompok, maka Anda akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Meskipun pertanyaan 3, nanti silakan pilih salah satu ya dari 3 ini tiap-tiap ke kelompok. Ya, silakan Anda diskusikan. Ya, cari jawabannya kenapa seperti itu dengan memberikan bukti kisah. Ya, kisah. Ya, kisah di mana kisah itu berkaitan dengan pertanyaan ini. Ya, ya setelah itu Anda berikan kesimpulannya. Yang terakhir, setelah selesai Anda presentasikan. Nah, kita mulai ya. Mulai, silahkan Anda membentuk kelompok, mungkin dengan merapatkan meja dan mudah dalam proses diskusi. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya, ya, yang masih kurang paham, gimana Pak? Kesimpulannya nanti ditanyakan habis pertanyaan atau habis diskusi?
Ya, nanti Anda ketika maju nanti pertama Anda mengalami moderator ya, nanti mengalami salam, kenalan, tulis ya, salam. Nah, nanti terus memperkenalkan kelompoknya, kelompok 1 ya, 2 memperkenalkan anggota, nanti membacakan hasil diskusi. Nah, setelah itu selesai memberikan kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan, moderator menutup itu dengan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan, ya. Adakah yang ingin bertanya? Itu. Nah, setelah itu nanti kalau ada pertanyaan, terus menutup presentasi. Demikian yang bisa kami jelaskan. Kalau ada salahnya nanti ya, tahu ya. Salam, terus kenalan, terus kesimpulan, terus untuk pertanyaan, untuk Cari di internet apa yang Anda tanya tadi, cari ya. kita lalu bisa Baik, sudah selesai diskusi Anda? Apakah sudah selesai diskusi Anda? Sudah. Ya, kalau sudah, kita presentasikan tentu saja ya. Nah, nanti dalam presentasi nanti di sini ya, Anda berdiri satu kelompok diwakili 4 orang, ada moderator, terus nanti pemaparan materi ada 2 orang, yang satu nanti bertugas menjawab pertanyaan. Ya, silahkan Anda lakukan di sini. Dimulai dari kelompok 1. Coba silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, saya Dewi Hidayah. saya Hadi Mustiawati, Saya Syaril Clara Agenta. dan saya Devia Karaluneta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apakah takdir bisa salah. Berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Takdir tidak pernah salah, karena apapun yang menimpa kita pasti ada rahasia dan kebaikan di baliknya. Seperti dalam suatu kisah bahwa dahulu ada seorang laki-laki yang tinggal di suatu Arab. Orang ini memiliki seekor ayam, keledai, dan anjing yang sangat membantu dan berguna dalam hidupnya. Ayam jantan membangunkannya untuk sholat subuh, keledai membantunya mengangkat barang-barang bawaan, dan anjing menjaganya dari gangguan orang-orang jahat. Pada suatu hari, datanglah serigala memangsa ayam jantannya. Orang ini sangat sedih dengan kematian ayam kesayangannya itu. Namun, karena taat pada Allah, dia berkata, semoga kejadian ini menjadi kebaikan. Beberapa hari kemudian, serigala itu datang lagi dan memangsa keledainya. Ia pun bersedih hati karena tidak ada lagi binatang yang akan membantunya membawa barang-barang. Namun, ia berkata, semoga kejadian ini juga menjadi kebaikan. Beberapa hari kemudian, anjing kesayangannya pun mati juga sehingga membuat dia semakin bersedih hati. Namun, ia tetap saja mengatakan dengan penuh kesabaran, semoga kejadian ini juga menjadi kebaikan. Setelah kejadian yang membuat sedih hati itu berlalu beberapa waktu, ketika ia bangun pada suatu pagi, ia kaget karena melihat orang-orang di sekelilingnya telah ditawan. Yang tersisa hanyalah ia dan keluarganya. Ternyata mereka ditawan karena memiliki binatang-binatang peliharaan yang selalu menimbulkan keributan. Sementara itu, ia dan keluarganya selamat karena ayam, keledai, dan anjing yang sebelumnya jadi miliknya telah tiada dimangsa serigala.
saudara. Kematian binatang-binatang tersebut telah menjadi suatu kebaikan bagi dia sesuai dengan yang telah ditakdirkan Allah. Dan akan disebutkan oleh rekan saya yang bernama Desa. Baik, saya akan menyimpulkan dari penjelasan rekan saya. Nah, jadi rencana Allah itu memang indah, bukan? Namun, kita terkadang suka terlalu cepat menyimpulkan kepahitan hidup yang datang dengan sering mengerutu dan mengatakan, Allah itu tidak adil kepada saya. Padahal, di balik semua kepahitan ada hikmah luar biasa. Sesungguhnya, ukuran dan kualitas iman seseorang di muka bumi, satu di antaranya bisa dibuktikan dengan seberapa sabar menerima irama takdir Allah. Jika lulus dengan ujian kesabaran tersebut, tentu balasan Allah jauh lebih baik dan memuliakan siapapun yang menerimanya dengan senang hati. Seni hidup di dunia sejatinya mampu bersabar dengan putaran takdir Allah. Syukur kala kebahagiaan datang, syukur kala kebahagiaan menghampiri adalah dua senjata orang beriman agar setiap langkah hidup menjadi ibadah, tidak dihadapi dengan mengeluh. Terlebih lagi menghindari perasaan buruk sangka kepada setiap ketentuan Allah. Tetaplah kita di jalan Allah meskipun kesulitan hidup datang. Ingat, rencana Allah itu sebaik dan sempurna rencana. Sejatinya jika ingat bahwa segala sesuatu yang menimpa kita datangnya darinya. Tidak mungkin Allah memberi takdir yang menyengsarakan karena kita yakin kasihnya lebih besar daripada murkanya. Mari nikmati rahasia Allah sebagai wujud nyata bahwa kita orang-orang beriman atas segala takdirnya. Ini ditanyakan? Saya Ya, silahkan. Saya pernah dengar ada seorang siswa itu nilainya selalu jelek di hampir semua mapel. Kemudian ketika ditanya, kok nilai kamu jelek? Apa tidak belajar? Lah dia malah menjawab, loh kan sudah takdir. Terus yang namanya kehidupan kan juga sudah ditakdirkan harus seimbang. Ada yang nilainya bagus dan ada yang nilainya jelek. Masa nilai siswa satu sekolah bagus semua? Kan mustahil. Pertanyaan saya, statement kayak gitu gimana? Apakah ini termasuk takdir yang salah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh rekan saya. Sudah jelas bahwa itu adalah pernyataan atau statement orang yang malas. Dia berdalih seolah-olah adalah orang yang beriman kepada takdir. Namun sejatinya hanya menunjukkan kemalasan dirinya. Jadi statement seperti itu hanyalah orang malas yang mengkambing hitamkan takdir. oke, terima kasih. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak, saya akhiri. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya di kelompok 2, bagus sekali. Langsung ke kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang bisakah kita lari dari takdir. Lari dari takdir adalah secara mutlak jawabannya adalah tidak mungkin, namun kita bisa berlari dari takdir Allah menuju takdir yang lain. Seperti yang terjadi pada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari di Rabiul Awal tahun ke-8 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab dan beberapa sahabat Nabi telah menuju ke negeri Syam. Sesampainya di Sad, di perbatasan Hijaz dan Suriah, mereka bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah dan beberapa pemimpin pasukan muslim dari Syam. Abu Ubaidah mengabarkan adanya wabah penyakit yang menyerang Syam kepada Umar dan para sahabat lainnya. Wabah ini bernama Taun. Pusat wabah ada di kampung kecil bernama Amawas, sehingga wabah itu seringkali disebut Taun Amawas atau wabah Amawas. Kampung itu terletak antara daerah Ramallah dengan Baitul Maqdis. Umar dan para sahabat menjadi gambang. Mereka pun melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan meneruskan perjalanan ke Syam atau balik ke Madinah. Terjadilah perdebatan sengit sehingga menyarankan agar perjalanan diteruskan, sebagai lainnya menganjurkan kembali ke Madinah. Umar kemudian memutuskan untuk kembali ke Madinah walaupun masih ada sahabat yang kurang setuju dengan keputusan itu. Abu Ubaidah yang menjabat gubernur Suriah termasuk yang menolak keputusan Khalifah. Perdebatan pun terjadi. Saya tidak mau berdebat, ujar Umar tegas. Apakah Anda hendak melarikan diri dari ketetapan Allah? Serta Abu Ubaidah.
Ya, kita melarikan diri dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Jawab Umar. Selanjutnya Umar memberi pemisalan bahwa jika seseorang membawa sekumpulan unta ke sebuah lembah yang memiliki dua sisi, yang satu subur dan yang satu tandus. Jika memutuskan untuk membawa unta-unta itu ke sisi subur, maka itu merupakan takdir Allah yang begitu. Pula jika ia membawanya ke tempat yang tandus, itu juga merupakan takdir Allah, katanya. Dari kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak salah bagi seseorang untuk memilih dan berusaha karena ia belum mengetahui apa yang akan terjadi takdirnya. Maka selama itu kita harus terus tetap berusaha untuk mewujudkan hal-hal yang baik dan wajib bagi kita untuk berusaha menghindari hal-hal yang buruk. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, ya silakan. Apakah bisa kita menolak takdir secara mutlak? Menolak takdir secara mutlak adalah hal yang mustahil, karena pada akhirnya hal yang terjadi pada kita termasuk takdir juga. Namun kita bisa memilih takdir kita sendiri sesuai dengan doa dan usaha kita, sehingga dalam hidup ini kita hanya bisa terus berusaha yang terbaik untuk diri kita. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasi dari Anda semua, ya sangat bagus sekali. Ya, saya mengira Anda sudah paham semua tentang materi hari ini. Jadi Anda menampilkan sebuah kegiatan pembelajaran yang cukup baik sekali. Nah, setelah itu karena waktu sudah pada penghujung ya jangka PMPAI hari ini ya kan, maka saya akan memberikan sedikit kesimpulan ya dari apa yang Anda presentasikan tadi. Jadi kelompok satu tadi dengan tema diskusi tentang apa tadi Mbak? Tentang apakah takdir bisa diubah ya, tentu bisa ya pada hal-hal yang bisa diubah, dan kalau pada hal-hal yang tidak bisa diubah atau tidak bisa kita pilih, tentu itu tidak bisa diubah. Pada kelompok dua tadi tentang Apakah takdir bisa salah? apakah takdir bisa salah. Nah, tadi kelompok dua memaparkan tentang kisah ya seorang penggembala yang yaitu merasa hidupnya itu serba tidak beruntung. Namun pada akhirnya ternyata Allah memberikan jawaban lain bahwa apa yang terjadi pada dirinya ternyata lebih baik bagi dirinya. Jadi dia awalnya mengira takdir apakah takdir saya itu jelek, ternyata baik ya. Allah memberikan jawaban yang baik. Ya, terus pada kelompok tiga apa kita bisa lari dari takdir ya. Tentu bisa ya, tentu bisa. Kita bisa lari dari takdir menuju ke takdir lainnya. Dimana Anda ya mengambil kisah Umar bin Khattab ya kan. Nah, waktu itu Umar bin Khattab sedang dalam perjalanan ke Syam menjenguk rakyatnya di situ, ternyata ada wabah. Nah, di situ Umar mau pergi, mau meninggalkan itu nggak jadi masuk kota ya kan. Namun di situ terjadi perdebatan karena ada beberapa sahabat yang mengira Umar lari dari takdir. Ya, memang Umar lari dari takdir satu menuju takdir yang lain, karena pada dasarnya, pada akhirnya itu akan menjadi takdir kita, apapun yang kita pilih. Mungkin itu ya kesimpulan dari saya. Nah, setelahnya saya akan bertanya tentang pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran ini menyenangkan? Alhamdulillah ya, menyenangkan. Nah, kemudian saya memberikan sebuah tugas untuk Anda sebagai evaluasi akhir. Apakah Anda benar-benar memahami materi ini dan sebagai penilaian nanti, dan saya akan bagikan itu pertanyaan soal-soal itu tugas itu di Google Form. Silakan Anda kerjakan lewat online, di mana tugas itu Anda kumpulkan besok pagi. Paham ya? Ya, kalau paham, kita selesai pada pembelajaran PAI pada hari ini. Kalau ada salah kata itu dari saya sendiri, dan kalau ada kesalahan apapun itu karena kebodohan saya sendiri, dan kalau ada benarnya itu datang dari Allah. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.